Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwit AB di acara Lu Lagi. Lupa lagi, belajar lagi. Kali ini kita akan membahas terkait 3 warna uang dan tips memisahkan keuangan pribadi dan bisnis Anda. Ya, pada waktu kita bicara terkait plafon rezeki atau jatah rezeki, ya, kita harus menyiapkan wadahnya dulu, ya. Kita gedein wadahnya dulu supaya apa? Ya, biar kita dapat menerima rezeki yang besar. Nah, apa sih literasi keuangan itu? Adalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait lembaga keuangan secara formal, terkait produk dan jasa keuangan. Kalau dengan memahami financial literacy ini, Anda dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan bisnis dan keuangan secara cerdas dan tepat. Nah, sering kita dengar juga tuh terkait inklusi keuangan. Inklusi keuangan di sini adalah individu atau bisnis yang mempunyai akses untuk mempunyai keuangan yang cukup mampu untuk membeli barang atau jasa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Sederhananya, inklusi keuangan ini merujuk pada keadaan setiap orang yang memiliki dan menggunakan berbagai produk atau jasa keuangan seperti mobile banking, uang elektronik, tabungan digital, SMS banking, dan layanan asuransi. Sering ada pertanyaan nih, perbedaannya literasi dan inklusi keuangan, ya. Kalau kita bicara literasi, yang pasti kita bicara pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman itu terkait konsep dan risikonya, ya, agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial dan menghindari risiko keuangan yang mungkin timbul, ya, buat keluarga, buat bisnis, dan dampaknya terhadap seluruh lapisan masyarakat, ya. Kalau inklusi adalah semakin banyak orang yang mudah mengakses layanan keuangan, ya, secara cepat dan ekonominya tumbuh. Nah, sekarang saat pandemi ini, ya, pandemi tidak terasa sudah 2 tahun, ya, di dunia, ya. Kita bicara ada perilaku online yang berubah besar-besaran di masa pandemi ini. Apa aja sih yang meningkat dan turun gitu, ya? Kalau kita bicara kebutuhan meningkat, ya, itu ada donasi, kebutuhan pokok, ada e-learning, ada konsultasi medis. Sedangkan untuk yang turun kemungkinan di sini ada smartphone, elektronik, fashion, aksesoris, kosmetik, kecantikan, travel. Nah, itu gambaran di sini apa aja yang berubah gitu, ya, perilakunya. Data ini saya ambil dari MMA Survey di tahun 2020, ya. 54% banyak yang nonton TV di rumah, ya. Kemudian 48% nonton YouTube. 48% mulai nih hobi memasak. Kemudian 48% menghabiskan waktu bersama orang tua. 45%, ya, dari responden main video game. Kemudian 42% bersih-bersih rumah aja, berkebun, cocok tanam, ya. Kemudian 36% tidur aja deh, ngapain gitu, ya. Kemudian 27% memanfaatkan waktunya untuk belajar, ya, dengan e-learning. Kemudian 18% itu untuk baca buku, 12%-nya untuk nonton Netflix, ya. Nah, sekarang kita mau nih memisahkan keuangan pribadi, pengeluaran pribadi, dan pengeluaran usaha. Nah, Anda bisa praktek nih, ya, setelah lihat video saya. Pastikan Anda bisa memilah sebenarnya pengeluaran pribadi saya yang mana sih, pengeluaran untuk usaha saya yang mana, gitu, ya. Jadi Anda bisa bikin 10 poin, ya, minimal 10 poin, tulis di kertas Anda pisahkan. Yang bingung mana nanti bisa komen di video saya. Jadi istilahnya kita bisa terus berinteraksi melalui video-video saya. Contohnya pengeluaran pribadi kayak apa? Ya, pastinya ya untuk kehidupan, ya, untuk daily, ya, istilahnya untuk makan, tempat tinggal, seperti itu, ya, untuk telepon, ya, untuk
kita untuk kebutuhan anak-anak, ya, kebutuhan keluarga, itu istilahnya pengeluaran pribadi, ya. Kemudian di sini ada contoh untuk pengeluaran perusahaan apa aja. Yang pasti ada gaji karyawan, ada sewa kantor, ada internet, ada biaya marketing, biaya produksi, dan yang lainnya. Berikutnya kita bahas terkait trilogi konsep atau shifting on action, ya. Shifting on aspiration, ya. Di sini Anda bisa perhatikan untuk shifting on aspiration. Di sini Anda bisa melihat gambar di sini ada pergeseran, ya, pergeseran dari sisi man-nya, ya, what mindset-nya, kemudian bagaimana approach-nya, pendekatannya, bagaimana jaringannya, ya. Dari sini ada pergeseran, ya, dari aspirasinya bergeser di shifting on kompetensinya, ya. Apa aja keahliannya, kayak gitu, ya. Dari sini aptitude-nya, kemudian teknologi yang membuat itu berubah. Dan yang terakhir di sini Anda bisa perhatikan di sini shifting on taktiknya, ya. Smart. Jadi kemudian dari sini bagaimana ini sesuatu yang baru, taktik yang baru, ya. Perhatikan di trilogi konsep bagaimana ini berubah seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait resiko, ya, tadi kan kita bicara keuangan, ya. Ada bicara resiko di sini, ya. Ini saya rangkum nih dari pengalaman saya bahwa umur terlalu pendek, ya, dan terlalu panjang adalah resiko yang harus dikelola dengan baik, ya. Jadi apa saja nih, ya, kita akan membagi 3 kategori warna uang, ya, yang sudah Anda miliki. Nah, Anda cek sekarang posisi saya memiliki uang-uang yang warna apa. Warna pertama adalah warna merah, itu adalah untuk mencukupi kebutuhan dasar, ya, untuk hidup kita, basically needs, gitu, ya. Kemudian untuk membeli kesenangan dan membeli kenyamanan. Porsi ini ada 60%, ya. Kemudian kalau kita bicara warna kedua adalah warna biru, ya. Ini bisa untuk memenuhi jangka panjang, investasi jangka panjang, untuk pendidikan anak, untuk rumah, untuk keperluan ibadah, misalnya untuk haji, untuk ke Yerusalem, dan pensiun. Dan porsi ini ada sekitar 30%, ya. Warna ketiga adalah warna hijau, itu adalah untuk pengaman risiko hidup, ya. Bagaimana kalau sampai itu terjadi, kita tidak pernah ini minta. Tapi kalau sampai terjadi sakit kritis, kecelakaan, meninggal. Nah, warna hijau ini adalah sebagai pengaman uang warna merah dan biru. Ya, gambaran di sini untuk porsi 10% adalah di asuransi. Jadi Anda bisa menyisihkan 10%-nya di warna hijau. Sekarang kalau kita bicara terkait investasi, sebenarnya basis keputusan untuk investasi itu yang harus Anda pahami adalah high risk, high return, ya. Kalau low risk, low return, ya. Itu dua hukum itu pasti akan ketemu, gitu, ya. Kemudian di sini tipe investor, Anda ini termasuk tipikal yang mana sih, gitu, ya. Kalau level yang pertama itu adalah risk averse, ya, di mana investor yang tidak menyukai risiko, ya. Jadi kalau Anda sebagai investor yang tidak suka dengan risiko-risiko, ya, ini Anda termasuk investor konservatif, ya. Anda di posisi mana nih, gitu, ya. Yang kedua itu adalah risk netral, di mana investor yang netral terhadap risiko, ya. Ini termasuk moderat, gitu, ya, istilahnya suka mengikuti informasi, oke deh, ya, jadi sedang-sedang saja, gitu, ya, risikonya. Yang ketiga adalah risk taker, di mana ini adalah investor yang sangat menyukai dengan risiko, dan ini termasuk tipikal yang agresif. Dari ketiga risiko tersebut Anda perlu, ya, membuat garis merah apa sih yang Anda perlukan di sini, ya, karena kita bicara literasi dan inklusi, nanti kita akan pilih di mana sebenarnya pada waktu Anda punya dana akan dilarikan kemana dana-dana Anda, ya. Dari saya cukup. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa terus ikuti channel Lulita B untuk terus belajar. Like, subscribe, dan komen di komentar saya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.